Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucky, Abdul Lucky Sofil Azmi. Kita mau bahas tentang economics. Sebetulnya ini bagian dari apa yang saya experience, apa yang saya rasakan dulu, apa yang saya alami, apa yang saya pelajari ketika saya kuliah. Saya bisa bagi mungkin sebagian yang terutama yang penting-penting dari apa yang saya alami waktu kuliah. Nah, salah satunya adalah ketika saya ambil S3, memang waktu itu seperti tiba-tiba untuk saya masuk ke S3 ekonomi, ilmu ekonomi di beberapa kampus, atau dulu namanya adalah studi pembangunan ya. Jurusan itu sekarang beberapa kampus sudah mengubah nama fakultas dan jurusannya menjadi ilmu ekonomi. Nah, saya salah satu mahasiswanya. Saya masuk 2013 matrikulasi, 2014 mulai S3 di UI, masuk ke PPII. Nah, saya kenapa ada 2013 kemudian 2014? Karena 1 tahun matrikulasi. Kenapa matrikulasi? Karena S1 dan S2 saya bukan ekonomi. Saya S1-nya teknik mesin, S2 itu hukum, ilmu hukum, kemudian S3 masuk ke ilmu ekonomi. Memang saya pilih ilmu ekonomi waktu itu agak-agak ya kesempatan yang ada itulah, mungkin versi sederhananya begitu. Sehingga ketika masuk saya sebetulnya nggak terlalu persiapan, tidak kebayang ekonomi itu apa, kenapa ekonomi itu penting. Padahal waktu itu pikirannya adalah ya keputusan itu kan keputusan politis ya, lebih banyak di sebuah negara kan adalah keputusan politis, sehingga kenapa saya harus belajar ekonomi gitu. Tapi karena saya sudah masuk di dalam, saya jadi harus berpikir gimana caranya, pokoknya saya bisa paham kenapa. Toh nyatanya banyak sekali orang-orang yang kuliah di ilmu ekonomi kan, karena itu termasuk salah satu jurusan favorit kan, dalam artian ya banyak lah yang memilih itu sebagai jurusannya gitu. Sehingga mau nggak mau saya harus belajar memahami kenapa orang-orang ini begitu penting dan seterusnya. Singkat cerita adalah bahwa ya memang itu keputusan politik, tapi ekonomi atau pemahaman terhadap ekonomi, pemahaman terhadap data dan lain-lain itu penting sekali, sehingga ketika mengambil keputusan, sehingga ketika menempati jabatan tertentu dan perlu mengambil keputusan, itu bisa mengambil keputusan dengan lebih baik gitu. Nah, anyhow itu penting, sehingga intinya ekonomi itu penting. So what gitu? Ekonomi itu apa? Nah, salah satu buku yang membantu saya namanya Economics. Ini bentuknya buku tapi komik ya sebetulnya. Tapi ini bagus banget gitu. Banyak bisa didapatkan di internet, sehingga saya rasa sangat mungkin untuk saya untuk menjelaskan kembali dengan mungkin versi Indonesia gitu ya. Karena yang saya temukan semuanya dalam bahasa Inggris. Saya juga sudah berusaha untuk mencoba menerjemahkan ke bahasa Indonesia, tapi belum dapat respon yang cukup baik dari penerbitnya, sehingga ya saya jelasin dulu lah tahap bertahapnya gitu ya, kontennya seperti apa, sehingga mungkin memudahkan juga untuk teman-teman lebih memahami ekonomi itu apa, kenapa kita jadi punya duit, kenapa kita harus berusaha, kenapa ada depresiasi, kenapa ada inflasi, apapun lah itu. Semua istilah-istilah yang memang ada gitu ya. Bahkan sebagian istilah itu sebetulnya hal-hal umum ya, yang kita temui di jurusan lain. Misalnya saya teknik mesin, kemudian S2 hukum gitu ya, S3 ekonomi. Dalam artian masing-masing itu punya jargon masing-masing yang most likely artinya sama sebetulnya gitu. Nah, jadi ini bertahap sekali. Kemungkinan videonya akan saya bagi menjadi beberapa video, karena ceritanya panjang, tapi menurut saya sangat penting, dan saya usahakan semudah mungkin untuk kita pahami sebagai orang Indonesia gitu. Jadi video awal ini adalah video perkenalan, kemudian nanti masuk per masing-masing bab. Nah, jadi economics ini seperti tadi saya sampaikan, bentuknya seperti buku besar gitu ya, buku tebal, How Economy Works, bagaimana ekonomi kita bekerja atau bahkan mungkin tidak bekerja gitu. Ini penciptanya dan ilustratornya, penciptanya adalah Michael Goodwin dan ilustratornya adalah Dan Eber gitu.
Jadi di sini nanti kita bisa melihat bagaimana uang itu bekerja, kenapa ada uang, dan seterusnya, sehingga disebut economics. Ini ada penjelasannya, mungkin bagian yang nggak terlalu signifikan. Kemudian setelah itu kan ada kapitalis ya, ada sosialis, ada komunis gitu ya. Ini juga hal-hal yang nanti dijelaskan. Kemudian bagaimana kok bisa adanya trickle down effect gitu, trickle down ekonomi. Kemudian deficit spending, apakah deficit spending itu perlu? Misalnya kita suka sering dengar nih, pemerintah tidak menggunakan anggarannya dengan baik gitu ya. Bukan berarti baik ini dalam artian penggunaan yang tepat, tapi tidak mencapai target. Nah, kenapa kalau nggak capai target? Artinya kan pemerintah sebetulnya nabung kan. Kalau misalnya pengeluaran udah dibudgetkan, udah direncanakan tahun ini akan mengeluarkan uang 1.000 triliun misalnya. Tapi ternyata sampai pertengahan tahun atau sampai mau akhir tahun baru 600 miliar yang dipakai. Berarti kan ada 400 miliar penghematan. Kenapa kalau penghematan jadi masalah gitu ya? Ini juga hal-hal yang mungkin akan kita pelajari gitu ya. And our corporations, people ya, ini ya hal-hal tambahan lah yang nanti dipelajari. Oke, ya ini halaman berikutnya masih sama kurang lebihnya. Selanjutnya ini penjelasan tentang buku ini. Dan inilah konten-kontennya. Nanti kemungkinan saya jelaskan masing-masing ke dalam masing-masing chapter. Yang pertama adalah invisible hand. Ini istilah yang sangat populer di ekonomi, yaitu bahwa ekonomi itu bisa bekerja ya nanti otomatis gitu-gitu aja gitu. Kurang lebih gitulah. Tapi nanti kita lihat secara lebih dalam lah. Kemudian full steam ahead ini menunjukkan ada tahun-tahunnya, ini kejadian-kejadian di tahun-tahun itu lebih banyak memang terinisiasi oleh kejadian-kejadian di Amerika. Kemudian the money power, things fall apart, gun and butter, era of limits, revolt of the rich, the world today, dan dunia sekarang gitu. Ya, ini penjelasan umum sebetulnya. Kata-kata kenapa dia bikin buku ini dan seterusnya ya, contoh misalnya ya. Nah, ada krisis waktu itu terjadi 2012 di Yunani yang memiliki efek ke Main Street dan Wall Street di Amerika. Kenapa gitu? Nah, urutannya dari yang sebuah negara jauh di Eropa cenderung timur ya, Yunani ini punya krisis, tapi kenapa nyampe ke Amerika gitu. Hal-hal itulah yang termasuk nanti juga dipelajari. Kemudian apa yang bisa dilakukan terkait dengan defisit yang ada. Kemudian peningkatan pekerjaan, housing itu perumahan, dan seterusnya. Kemudian bagaimana ceritanya kok bisa ada krisis mortgage itu kredit rumah ya. Kemudian Lehman Brothers, kenapa dia bisa bangkrut, kok bisa gitu ya. Mungkin kalau informasinya dia bangkrut, hutangnya berapa atau apapun yang itu mungkin bisa kita dapatkan, tapi bagaimana efek itu, bagaimana kok bisa seseorang melakukan sesuatu dan seterusnya, inilah yang akan dijelaskan dengan cukup baik di buku ini. Oke, kita lanjutkan. Ini beberapa pertanyaan yang mungkin yang menjadi trigger lah dari video-video ini. Yang pertama adalah bahwa semua orang itu kan punya pertanyaan ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan dijawab dengan, menurut saya sangat baik sih oleh buku ini. Yang pertama, why can I live as well as my parents did? Kenapa saya nggak bisa hidup nih bapak ini? Kenapa saya nggak bisa hidup sebaik orang tua saya? Ya, misalnya gitu ya. Kemudian si bapak ini nanya, apakah saya masih akan dapat pekerjaan di tahun depan? Gitu. Terus apa yang akan terjadi ke anak-anak saya? Gitu. Kemudian yang bawah,
ke dunia kita, apa yang akan terjadi ke depan dan seterusnya. Nah, kemudian penulisnya kira-kira mungkin tampangnya seperti ini. Kalau expertnya ngomongnya gitu kurang jelas gitu ya, gimana kita bisa paham gitu. Nah, inilah yang dia coba buat dengan semenarik mungkin. Dia memang bekerja, belajar gitu ya. Saya termasuk yang sangat menikmati karyanya beliau ini, sehingga mungkin ada baiknya juga saya sharing sebagian, ya tentu nggak bisa semuanya, tapi sebagian cukup besar lah. Nah, dia juga belajar ini buku-buku yang umum kita pelajari, tapi memang sulit sekali dipelajari. Saya sudah coba pelajari secara langsung, dan dari komik inilah saya bisa memahami dengan lebih baik gitu ya, daripada baca langsung, karena baca langsung susah. Yang pertama ya Adam Smith, kemudian Thomas Malthus, David Ricardo, Engels, dan seterusnya sampai Karl Marx ya. Kemudian dia juga melihat gambaran secara utuhnya seperti apa, dan dia juga artinya sebetulnya nggak terlalu sulit sih untuk dijelaskan lah, kira-kira gitulah ini yang dia sampaikan, sehingga dia membuat cerita ini sekali lagi memang sangat membantu, terutama bagi saya sangat membantu. Dan kalau kita, dan dia yakin kalau kita paham cerita dari ekonomi ini, ya itu penting banget gitu. Jadi kalau kita tahu kita kondisinya kayak apa, terus apa yang bisa kita lakukan, kita mau milih yang seperti apa. Nah, seringkali karena kita merasa nggak punya pilihan, kita harus melakukan A gitu ya, dan itu kayak itu satu-satunya pilihan yang kita miliki, padahal mungkin sebetulnya A+1 atau geser dikit A aksen gitu, itu udah sangat berbeda gitu. Nah, karena kita kadang-kali kita nggak tahu, sehingga ya itulah yang terjadi. Nah, yang kemudian dia cerita juga, we are citizens of democracy, kita dari negara demokrasi. Sebagian isu itu ya terkait nanti akhirnya dengan ekonomi, sehingga memahami itu pun gitu ya, itu merupakan tanggung jawab kita ya, sehingga kita bisa lebih mudah mengambil keputusan. Kemudian juga apalagi ini bisa dibilang di tahun-tahun politik yang mana coblosan kita ini penting sekali gitu ya. Apapun coblosannya penting sekali, karena kalau kita bisa paham ya tentu itu lebih membantu gitu ya ketika kita mau nyoblos lah, kira-kira gitu. Oke, nah ceritanya kira-kira walaupun tahun-tahun yang diambil sampel adalah tahun-tahun yang sangat panjang, tapi dia tidak akan runut banget ya. Dan jadi nanti di komik ini nggak betul-betul runut, mungkin lompat ke sana kemari, kemudian juga banyak hal yang dimasukkan, kadang juga nggak terlalu masuk gitu ya, tapi banyak hal yang juga coba dikaitkan, karena memang ekonomi itu terkait dengan hal-hal lain. Contoh misalnya foreign policy, ini artinya kebijakan luar negeri, kemudian lingkungan, psikologi, militer gitu ya. Ya, yang jelas ini penting sekali. Boleh saya bacakan di sini. The big one is power. Yang paling besar adalah kekuatan. As far as I'm concerned, trying to explain the economy without mentioning power is like trying to explain politics without mentioning money. Ya memang power itu penting ya, kayak tadi seringkali memang keputusan itu keputusan politik gitu ya. Tapi kalau keputusan politis itu tidak didasari pemahaman ekonomi yang baik, ya sulit juga untuk mengambil keputusan yang benar, yang sesuai, yang paling tepat, yang paling optimal gitulah ya, kalau di ekonomi istilah itu. Nah, jadi kalau kita nggak bahas hal-hal ini ya memang bisa dibilang nggak masuk akal. Seperti kalau istilahnya dia adalah menjelaskan politik tanpa menjelaskan tentang uang gitu. Oke, jadi ini sebetulnya kalau ini di bagian bawah ini diceritakan bahwa
kalau misalnya Anda adalah seorang ekonom yang sudah pandai, kayaknya memang cerita ini tidak terlalu mungkin kayak penting lagi gitu ya, walaupun ini sangat membantu sebetulnya untuk mengurutkan lagi, ngecek kembali apa aja sih yang kita pelajari. Mungkin ada hal-hal yang agak terlewat gitu ya, ini juga baik sih. Tapi pada dasarnya cerita ini dibuat atau saya juga membuat video ini untuk teman-teman yang secara umum ingin memahami tentang ekonomi gitu. Oke, jadi kenapa ya, karena hal-hal itu apa ya yang disampaikan sebetulnya bukan hal-hal yang betul-betul baru gitu ya. Jadi ini contoh, point being, people who think that their economy is a fixed set of logical rules that only math geniuses can understand are a minority. They are also wrong. Ya intinya kita coba membahas ini sesederhana mungkin, selengkap mungkin, sehingga lebih mudah untuk dipahami. Oke, ini istilah-istilah yang sebetulnya banyak dipakai di Amerika. Oke, kita mulai dari mana? Dia bilang kita anggaplah semuanya kita tinggal di ekonomi yang sifatnya adalah kapitalis, gitulah ya. So let's go back few centuries and look at capitalism. Jadi mari kita kembali lagi ke beberapa abad dan kita lihat kapitalis. Inilah salah satu memang yang tulisannya sangat penting, yaitu Adam Smith. Kita nanti mulai di video berikutnya ya, ini video pengantar pendek aja. Tapi saya bacakan sedikit. Every individual is continually exerting himself to find out the most advantageous employment for whatever capital he can command. It is his own advantage, indeed, and not that of the society which he has in view, but the study of his own advantage naturally, or rather necessarily, leads him to prefer the employment which is most advantageous to the society. Nggak terlalu mudah, makanya kalau saya pernah baca bukunya udah lama banget dibikinin ya, The Wealth of Nations. Memang nggak mudah, istilah-istilahnya istilah yang basically kadang beberapa kata itu maknanya numpuk ya, artinya kata tertentu ini sebetulnya bisa ada dua makna, atau mungkin makna ini muncul ketika ada alasan tertentu gitulah ya, sehingga ya agak-agak dalam pemaknaannya. Ya kita nikmati aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.